lagi bersama saya Chris Tepu di sini. Kali ini hal yang akan kita bahas masih sekitar tentang iPad Pro. Mungkin kita sudah pernah bertanya-tanya ya tentang pertanyaan ini. Apakah iPad Pro itu bisa menggantikan laptop atau PC daily driver kita gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering kita munculkan ya, karena mengingat harga iPad Pro yang juga belum stabil ya, artinya belum murah-murah banget ya teman-teman, yang masih mahal gitu ya. Kemudian juga sekarang sudah muncul iPad Pro yang terbaru keluaran tahun 2020. Jadi ada dua yang akan kita bahas, yaitu apakah iPad Pro bisa kita gunakan sebagai daily driver kita atau pengganti laptop atau pengganti PC kita. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah ini waktu yang tepat untuk saya mengganti iPad Pro 2018 ke iPad Pro 2020. Oke, sebelum kita membahas itu, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu ya, nyalakan tombol notifikasi, klik tombol lonceng yang ada di bawah. Lalu kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like ya teman-teman. Kalau kalian punya masukan apapun, kasih komentar kalian di bawah di kolom komentar. Jangan ragu-ragu untuk memberikan masukan ataupun kasih pertanyaan ya, ataupun kasih referensi untuk barang-barang yang bisa saya review. Oke, kita langsung saja. Oke, ini dia iPad Pro 2018. Saya belum punya iPad Pro yang 2020 ya, karena setelah saya cek lagi spesifikasinya, kemarin juga saya sudah bahas ya di video saya sebelum-sebelumnya. Atau teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, teman-teman bisa lihat semua video-video review saya terhadap iPad Pro 2018, iPad Pro 2020, ataupun semua barang-barang yang pernah saya review tentunya. Nah, teman-teman, iPad Pro 2018 ini sering sekali kita bertanya-tanya karena harganya yang cukup mahal ya teman-teman ya. Apakah iPad Pro ini sudah bisa menggantikan laptop atau PC kita yang ada di rumah gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya mendasar karena harganya mahal gitu ya teman-teman. Saya sudah pakai iPad Pro 2018 ini sudah lebih dari setahun ya. Sudah setahun lebih berapa bulan saya gunakan. Sebenarnya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak juga gitu ya. Jadi ya kalau dibilang galau ya galau juga ya teman-teman. Tapi saya bisa bilang iya, ini bisa menggantikan laptop. Karena setiap pekerjaan saya yang ada di laptop bisa saya pindahkan ke iPad Pro ini. Contohnya saya edit foto, saya bisa pindahkan ke iPad Pro ini. Saya bisa edit pakai Snapseed, saya bisa edit pakai PicsArt, atau di sini juga ada Lightroom ya. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi foto yang bisa saya gunakan, termasuk juga Instagram ya teman-teman ya. Nah, kemudian semua aplikasi-aplikasi sosial media yang biasanya ada di handphone saya pun bisa saya pindahkan ke iPad Pro ini. Artinya laptop dengan handphone saya bisa saya gabungkan dan saya pindahkan ke iPad Pro saya yang 2018 ini ya, iPad Pro 2018 ini. Nah, lalu kalau saya mau edit video, nah ini dia nih. Kalau saya mau edit video, biasanya kalau saya edit video di laptop, saya biasanya pakai Adobe Premiere ya. Tapi kalau di iPad saya memang ada sedikit masalah ya teman-teman ya, karena Adobe Premiere tidak ada yang seperti di PC atau di laptop kita gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman, iPad Pro ini punya aplikasi-aplikasi yang mungkin semi profesional ya, yang bisa kita gunakan di iPad Pro kita. Contohnya saya beli LumaVision ya, saya punya LumaVision, kemudian juga ada iMovie, kemudian juga ada InShot, dan berbagai macam aplikasi editing video yang bisa saya manfaatkan di iPad Pro saya. Tentunya juga di PC saya nggak punya gitu ya. Nah, hanya saja mungkin kekurangannya adalah beberapa detail waktu saya edit video memang di aplikasi-aplikasi tadi itu ya mungkin tidak seenak ketika saya menggunakan Adobe Premiere di PC ya, atau di laptop ya teman-teman. Nah, itu masalah juga sebenarnya teman-teman. Nah, kemudian saya mau melihat juga dari segi Microsoft ya, atau Microsoft Office yang biasanya kita gunakan
untuk bekerja. Kalau saya misalnya untuk bekerja ya, menyelesaikan pekerjaan saya, atau saya menyusun skrip untuk membuat video seperti itu. Nah, misalnya di Microsoft Office yang ada di iPad ini memang berbeda ya dengan yang ada di PC atau yang ada di laptop. Jelas toolsnya berbeda, teman-teman. Mana yang lebih lengkap? Jelas yang PC dan yang laptop lebih lengkap ya Microsoft Office-nya. Kalau di iPad Pro mungkin beberapa tools itu tidak ada atau benar-benar tidak dimaksimalkan dengan baik lah di iPad Pro. Tapi so far ya mungkin hanya untuk ketik ya, hanya untuk mengedit-edit script sedikit ya. Sebenarnya ini masih apa ya? Masih oke lah ya menurut saya untuk bisa digunakan, karena saya terus terang saja saya jarang menggunakan tools-tools yang memang nggak ada gitu ya di iPad Pro ini. Saya jarang banget untuk menggunakan itu. Ya selebihnya untuk Excel ya, untuk PowerPoint yang ada di iPad Pro ini cukup. Menurut saya ini cukup, masih cukup ya, dalam kategori cukup ya, walaupun belum seperti yang ada di PC atau laptop ya teman-teman ya. Nah, kemudian apa lagi yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yang selanjutnya adalah mengenai bobotnya ya teman-teman. Nah, jelas ya bobot untuk iPad Pro. Di sini saya punya iPad Pro 2018 dengan Smart Keyboard dan juga Apple Pencil generasi kedua. Ini sangat ringkas sekali teman-teman, karena beratnya yang sangat ringan, walaupun ini hanya 11 inci. Tapi ini sangat memuaskan untuk saya juga browsing, kemudian nonton video di YouTube dan segala macam. Semua aktivitas-aktivitas itu membuat saya nyaman gitu ya dalam menggunakan iPad Pro ini. Dan terus terang saja dalam pengaplikasiannya, menyalakan, menghidupkan ya, iPad Pro ini terus terang lebih simple, lebih sederhana gitu ya. Jadi kalau bagi saya secara pribadi, apakah iPad Pro ini bisa menggantikan PC atau laptop saya? Saya berani katakan bisa, karena semua pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan di PC atau laptop bisa saya pindahkan ke iPad Pro. Bahkan yang ada di handphone saya pun saya bisa pindahkan ke iPad Pro, karena kebetulan saya juga pakai iPhone, jadi mudah sekali pemindahan data dengan AirDrop ya, dan itu benar-benar nyaman teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah apakah ini waktu yang tepat untuk kita pindah dari iPad Pro 2018 ke iPad Pro 2020? Dengan mudah saya katakan tidak perlu teman-teman. Kenapa? Karena iPad Pro 2018 dan 2020 ini sebenarnya perbedaan tidak terlalu signifikan, baik itu dari segi fisik ataupun segi performa ya. Memang sih iPad Pro 2020 pasti ada peningkatan ya teman-teman. Tapi peningkatan yang dikeluarkan oleh Apple itu terhadap produk iPad Pro 2020 itu tidak terlalu signifikan ya terhadap iPad Pro 2018. Dan iPad Pro 2018 ini sebenarnya masih relevan sekali kok teman-teman untuk kita gunakan gitu ya. Perbedaannya yang paling signifikan antara iPad Pro 2018 dan iPad Pro 2020 hanya perbedaan kamera ya, itu yang paling terasa lah perbedaannya. Tapi selebihnya teman-teman, perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Jadi kalau saya ditanya misalnya apakah ini waktu yang tepat untuk kita pindah dari iPad Pro 2018 ke iPad Pro 2020, seperti yang saya pernah sampaikan juga di video saya sebelumnya, menurut saya tidak. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengubah iPad Pro 2018 ke iPad Pro 2020. Menurut saya mungkin kita tunggu saja tahun depan, tunggu sampai Apple mengeluarkan produk iPad Pro terbaru gitu ya, yang punya perbedaan signifikan dengan iPad Pro 2018 ini. Dan teman-teman jangan khawatir, karena chipset iPad Pro 2018 ini menurut saya juga sudah sangat sangat baik ya dari segi performa. Teman-teman yang pindah-pindah aplikasi dan segala macam itu sangat baik sekali. Tapi ada satu hal yang mungkin saya dorong teman-teman untuk membeli aksesorisnya ya teman-teman ya, seperti USB Type-C hub seperti ini yang pernah saya review beberapa waktu yang lalu. Dan ini suatu keperluan sekali teman-teman. Kalau kita mau menghubungkan dengan USB ya, dengan flash disk, kita butuh
USB Type-C hub ini. Kalau kita mau menghubungkan iPad kita ke LCD gitu ya teman-teman, atau ke layar monitor, kita butuh sekali konektor seperti ini untuk membuat iPad Pro kita bisa dihubungkan dengan berbagai macam device yang lainnya ya. Dan dengan adanya konektor ini akan membuat iPad Pro kita lebih produktif tentunya, bahkan bisa menyamai laptop ya. Itu sih yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang hari ini saya bagikan ke teman-teman itu berguna, bermanfaat ya, bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Apakah teman-teman mau beli iPad Pro 2018 ya, kembali lagi itu adalah pilihan teman-teman. Dan terus terang teman-teman pasti tidak akan menyesal untuk membeli iPad Pro 2018 ini. Saya berani katakan seperti itu karena dengan iPad Pro 2018 ini saya lebih banyak bisa menciptakan video ya, atau mengedit video ya teman-teman ya. Dan kameranya sendiri sebenarnya bagus sekali ya teman-teman. Untuk spesifikasinya teman-teman bisa cek aja langsung ya. Jadi silahkan teman-teman yang putuskan ya. Itu saja informasi dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, kemudian nyalakan tombol notifikasi untuk teman-teman dapat updatean video terbaru dari saya. Dan kasih like kalau teman-teman suka dengan video ini. Kasih komentar kalian kalau memang kalian punya masukan-masukan, kalau kalian punya referensi apapun yang untuk saya review, silahkan teman-teman. Jangan lupa juga share video ini kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman kalian. Oke, akhir kata saya Chris Tepu, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.